Begitu top up, bukan tambah bener, hancur. Nah itu momennya saya, karena mental kan. Saya sempat drop kurang lebih hampir setahun. Berat badan saya kurang lebih 43-45 kilo. Namanya orang rugi kan, suka nggak suka pasti nempel di otak sama hati. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik lagi, ya. Tentunya bareng siapa nih? Kocen. Ya kan? Mungkin kalian udah sering lihat ya mukanya, ya pasti terkenal banget. Nah, hari ini kita akan bahas banyak hal kok ya. Siap. Ya, yang harapannya dari podcast kita kali ini teman-teman bisa dapat sesuatu yang menarik atau insight yang bisa teman-teman dapat sehingga teman-teman itu bisa tradingnya jauh lebih baik lah ya, kok ya. Harus. Tapi Masa disclaimer terus? dulu nih teman-teman ya. Disclaimer dulu. Jadi konten kita kali ini ya itu bukan konten ajakan investasi, Nggak boleh. nggak boleh. Yang kedua, bukan juga arahan untuk membeli atau menjual aset instrumen tertentu, enggak juga. Nggak boleh. Jadi ini murni apa kok? Edukasi. Oke, langsung aja kita mulai kok. Boleh. Sebelum ke pertanyaan yang lebih berat, lebih berat. Ya, sebelum ke pertanyaan yang berat mungkin ya, saya pengen sedikit menguliti dulu background-nya Kochen ini ya. Oke? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh Kenapa ya? enggak? Kenapa enggak? Pertanyaannya nanti saya akan bebas. Ya, Kochen mau jawab oke, nggak jawab juga nggak apa-apa. Oke? Kayak berat nih ya. Nih, gawat Iya nih kan? ya nih. Iya kan? Bener nggak ya? Ya jangan ngodong dong. Kalau kita bikin podcast, apalagi nih podcast Happy Weekend, ya kan? Nah, podcast Happy Weekend ini, insya Allah kita akan running terus ya teman-teman buat ngasih edukasi, motivasi dan insight buat teman-teman ya. Oke, langsung aja kok. Jadi Ini nggak ada pertanyaan slogan pembukaannya nih. apa tuh? Happy Weekend. Kayak di TV-TV. Bisa sih, Oh, bisa ya. Jadi gini kok ya. Ah, Sebelum ke trading sebenarnya dulu tuh Koko tuh apa sih? Maksudnya apa kerjaannya atau apanya gitu? oke. Sebelum masuk ke trading ya, ini sebelum Nah, ya. Saya pengen tahu dulu. pengalaman nih ya. Ya. Oke. Pertama kali lulus sekolah, Yes. ya. Mau tahu nggak? Saya itu bikin lamaran yang pakai map merah dulu, map merah. Ya, Iya. jadi di tas saya tuh ada map merah, ada map biru. Mm-mm. Isinya CV, bro. Oke. Jalan kaki dari Mangga Besar ke Mangga 2, Mm-mm. dari Mangga Besar ke ujung Jalan Juanda di Oke. dekat Merdeka. Itu lulus SMK kok. SMK, SMK jalan apa? kaki, Jurusan? jurusan akuntansi, Wih, mantap. ya. Oke. Tapi nggak nyambung. Setelah itu lanjut ke BINUS, Oke. ya, benar. bagian IT di situlah, Oke. ya. Jalan kaki teman-teman ngelamar dari Mangga Besar sampai ke ujung Hayamburu ke Jamada, balik lagi ditolak, bro. Nggak ada satupun yang kena. Boro-boro satu aja. Dilirik juga kagak. Ya, masuk ke satu-satu ruko dulu saya seperti itu. Oke. Sampai besokannya jalan lagi ke Mangga 2, dulu Mangga 2 Pasar Pagi di situ. Oke. Akhirnya alhamdulillah diterima kerja di ITC Mangga 2. Oke. Jadi ngapain? Sebagai? Teknisi komputer. Wih, Ya. mantap. Naik motor ke satu-satu rumah, tok 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 tok. Bu, komputernya rusak ya? Masih zamannya pakai floppy disk. Mm-mm. Ngerasain nggak floppy disk? Floppy disk enggak? Floppy disk Gila dulu tuh ya, ngerasain. Tahun berapa tuh? Ya kalau masukin set gitu dulu. Ya, loading. Kita mah zamannya flash disk. Flash disk, Oke. ya. Oh, itu flash disk udah canggih. Oke, canggih. Di tas saya tuh selalu bawa CD-ROM. Oke. Karena harus install Windows 95, Windows NT segala macam lah, ya. Nah, singkat cerita diterima kerja setelah 3 bulan kemudian. Jadi selama sebelum 3 bulan tuh saya keliling terus, ya. Boleh tahu nggak? Itu kan 3 bulan nganggur tuh, gak dapet Iya. duit. Lu bisa makan gimana kok? Dari orang tua. Oh, Karena orang tua saya sampai sekarang tinggalnya di Mangga Besar, oke. ya, belakang Lokasari. Ya. Jadi kalau Jakarta tenggelam, Mangga Besar duluan yang tenggelam, bro. Udah tahu lah ada apa ya di situ, ya. Nah, diterima kerja senang, bro. Oke. Tapi sebulan gaji 50.000. Sorry kok, tahun berapa? 95 96 lah. Wih. Oke. Ya. Tuh. Nah, masih zamannya pager. pager. Iya. Oke. Kayaknya pernah denger pager. Hah? Kayaknya nggak aku pernah ngelewatin? denger. Nggak pernah kok. Saya ngelewatin teman-teman, ada pager. Wah, ada betulin komputer di sini. Wah, hujan-hujanan, ya. Bawa printer yang gede tuh. Aduh, Oke. Epson mereknya apa tuh? Epson, cuman saya lupa jenisnya apa. Iya. Taruh di belakang motor diikat. Iya. Hujan gede. Mm-mm. Takut kan? Mm. Kalau kena air rusak Iya. semua tuh. Neduh.
Motor lu apa dulu kok? Alfa Alfa apa lah, Yamaha Alfa lah. Alfa. Iya. Ada ya? Alfa ada nggak guys? Ada lah, gila lo. Zamannya Grand Astrea itu saya udah Astrea ngerasain. tahu gua. Iya, Grand Astrea. Grand Astrea tahu gua. Udah ngerasain. Iya. Karisma. Karisma tahu gua. Pakai Karisma paling enak. Oke. Ya, F1 Jet. F aja tahu gua. Nah, itu zaman-zamannya itu. Sempet hype lah itu. Nah, singkat cerita ada satu waktu saya diharuskan untuk ngebetulin server sama jaringan di salah satu pabrik lah. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali ke sana akhirnya dikontrak. Sambil sekalian ngajarin orang-orang staff di sana, kurang lebih ada sekitar 50 orang lah. Ngajarin di sana tentang komputer, tentang networking. Diajakin makan malam sama ownernya. Oke. Ownernya ini orang Chinese, orang Hong Kong, ya. Namanya Wilson Wu. Wih, masih ingat saya, karena dia orang yang pertama kali ngajakin saya. Oke. Saya bilang, wah, Mister, saya nggak mau makan, gitulah ya, pakai bahasa Chinese gitulah. Nggak mau, you nggak mau makan, saya juga nggak makan. Nggak enak, ya. Singkat cerita ya udah makan lah. Nah, disitulah momennya saya untuk mungkin Tuhan untuk membangkitin saya lah, ya. Saya diterima kerja sebagai IT di sana. Nah, kebetulan perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang sering memberikan sponsor utama di Piala Dunia. Saya kasih sebut namanya. Ya. Nah, dari situ mulai merangkak naik. Ya, merangkak naik sampai sempat ditarik jadi bagian SEO, namanya SEO, Standard of Engagement di perusahaan itu. Ya, terus sebagai juga planning produksi. Ya, untuk jadi semua produksi yang di pabriknya itu nggak cuma satu, pabrik di Indonesia itu banyak, termasuk di Cikupama Tangerang itu ada semuanya. Nah, itu saya bikin planningnya semua. Jadi jabatan saya itu waktu itu hari itu nggak cuma satu. Nah, itu alhamdulillah. Seperti itu. Pernah ngerasain juga antar jemput anak sekolah TK. Wah, teman-teman ya. Gimana ya rasanya? Ya memang salary-nya nggak gede, cuma seneng aja lah antar anak itu ya. Tapi dari situ lu berapa lama kok dari tempat kerja komputer IT itu? Kurang lebih 6 tahun. Wih, lama kok. Lama ya? Lama. Berarti lu komputer hatam lu ya kok? Enggak lah, jagoan teman-teman lah. Jagoan teman-teman. Oke, selama 6 tahun ini gue pengen dapet cerita apa yang pernah dapet momen yang mengesalkan banget nggak sih, atau yang bikin kesal banget nggak selama 6 tahun? Apa tuh? Betulin monitor meledak. Pernah bro. Kebetulan kan saya lebih suka di software. Hardware rusak nih, soal. Apalagi saya demen elektronik, solder saya demen lah. Wah, ini kayaknya ini yang rusak nih. Gue copotin, gue beli bro di Harko bro, Harko Mangga 2. Begitu dipasang meledak bro. Terus gimana kliennya? Hah? Kliennya gimana? Enggak klien, itu komputer gue. Kirain komputer klien. Enggak. Jadi kebetulan di pabrik itu saya punya ruangan IT sendiri. Ya, ada servernya, ada hub-hubnya semua lengkap lah di situ. Pernah ngerasain seperti itu. Itu rasanya gimana tuh? Wah, pernah itu hari karena ada satu pabrik di daerah mana, Bekasi kalau nggak salah. Itu mau direnovasi untuk internetnya semua segala macam. Nah, itu saya pasang semuanya. Itu kurang lebih 3-4 hari saya nggak pulang. Karena ngurusin. Pabriknya itu bukan pabrik yang kecil bro, gede banget. Yang di dalamnya itu jumlah karyawannya itu ada sekitar 5.000-6.000. Pernah ngerasain. Gila. Oke, sekarang apa yang paling selama 6 tahun itu membahagiakan, seneng banget lu? Gaji pertama kali naik jadi 800.000 per bulan. Iyalah, dari 50.000 bro. Jadi lo coba ceritain gaji deh. Lo begitu masuk 50.000. Oke, kerja dari Senin Jumat. Apa Minggu juga kerja, Pak. Kerja. Lu kerja apa? Kerja Rodi. Apalagi kalau sampai malam, karena kan ke tempat orang yang komputer rusak kan itu kan nggak bisa cuma setengah jam kelar. Kadang-kadang kita harus bersihin virusnya dulu. Kalau sekarang sih udah enak, semua kan by online kan. Kalau dulu pakai floppy disk, Pak. Zamannya saya tuh itu ngurusin kayak gituan. Apa yang paling membahagiakan kok? Selama ada momen nggak selama 6 tahun itu? Nah, ketika waktu pertama kali diterima untuk jadi IT support, ya itu masih support lah ya. Per bulan dapat gaji 850.000, ingat saya. Oh iya, seneng banget. Wah, anjing. Apa yang pertama kali lu lakukan setelah dapat salary segitu? Belanja. Belanja apa nih? Baju lah. Belanja. Kemeja. Kalau dulu kan harus office
office Oke, look kan. oke. Itu harus seperti itu. Terus yang kedua, renov motor. Wes. Yang Renov Grand Astrea itu. Alfa. Oh, yang Alfa. Dibawa knalpotnya. Wih. Wih, ya semi racing. Udahnya dijual. Karena ganti Oke. mobil. Oke. Keren ya. Jadi backgroundnya Kochen ini teman-teman harus tahu ya. Dia itu memang bergelut di dunia IT lah. Komputer, hardware, software, dan lain-lain. Nah, gue pengen tahu kok. Momen apa yang membuat lu oke, ini waktunya untuk trading. Bukan AHA sih. Ya, atau nangis ya. Oh, salah nangis ya. Salah ya. Ya udah. Pokoknya lu boleh cerita nggak ke kita? Lu pertama kali apa ya? Kok ada di otak lu kata-kata trading dan akhirnya lu nyemplung sampai jauh sampai hari ini udah kebablasan ya. Ya, kebablasan. Jadi nggak nyambung kan dari Iya. IT ke financial kan. Ya. 2001 oke. ada satu orang datang ketemuan. Oke. Wah, Sorry. Lu waktu itu masih kerja berarti? masih Di tempat masih di perusahaan tersebut masih. ya. Oke. Ya, datang ketemuan daerah Sudirman. Itu hari kantor pusatnya di Sudirman kok. Ketemuan di satu kafe, keluarin map. Biasalah, zaman dulu pakai map. Dulu map, Bro. Kalau sekarang iPad ya. Kasih gambar chart. Ya, karena itu hari di print di kertas A4. Oke juga kayaknya cuma begini doang ya. Belum ada MetaTrader belum. Dulu masih pakai DQ namanya. Deposit 100 juta. Ya, nggak kayak zaman sekarang. Ada 0,01 dulu satu lot, Bro. Satu lot minimal. Store ya. Pertama kali store 100 juta. Mantap tuh 2001 loh itu. Ya. Nah, lihat tuh open high low close. Kalau harga dekat-dekat high kayaknya enak banget buat buy nih ya. Gue cuan terus, gue hajar, Bro. Cuan. Ya, 1 hari 2 hari bisa 15 juta, bisa 10 juta. Gaji lu kalah dong. Kenapa? Gaji lu kalah kan 800.000 tuh. Enggak, waktu itu hari udah naik. Tadi udah naik. Itu 98. 98 naik di peron yang sama. Ya. Sampai terakhir gaji. Ya gitu deh. Oke. Nah, masa gue sebutin ya. Nah, udah tuh. Hajar ya kan. Sebulan, Bro. Sebulan. Profit. Apa habis 300 juta? Top up. Ya. Karena kalau udah mau mendekati margin call ya, biasanya udah ditelepon dari pihak dealing. Pak, ini gini. Oh, sudah top up. Ya. Begitu top up bukan tambah bener. Hancur. Nah, itu momennya saya begini. Karena mental kena semua. Kena semua. Lu berarti waktu itu udah nikah? Sudah. Oke, udah nikah. Wah, gimana tuh, Kok? Ya nggak begini. Ada momen saya nggak peduli. Yang penting duit saya hilang waktu itu. Mental drop. Nggak bisa tidur. Kerjaan? Kacau. Keluarga? Kacau. Waduh. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Dunia trading jangan lihat manis-manisnya doang. Marketing mah pasti kayak. Berarti itu yang datang marketing ya? Marketing. Jadi trading sendiri diarahin atau? Diarahin. Oh, sinyal berarti ya kalau sekarang ya? Bukan. Kalau sekarang kan udah ada banyak Telegram segala macam. Kalau dulu by phone. Oh, by phone. Harga sekian nih. Harga sekian, potensi naik sekian. Ya, entry jangan 1 lot. 3, 5. Seperti itu. Hasilnya apa? Rungkat. Dan rungkat kita nggak bisa apa-apa ya? Saya sempat drop kurang lebih hampir setahun. Down sampai setahun. Berat badan saya kurang lebih 43 sampai 45 kilo. Nggak kayak sekarang. Banyak lemak. Dulu tulang semua, teman-teman. Ada fotonya nggak ya? Kalau ada fotonya ada di media sosial ada. Ada ya? Ada di media sosial. Nanti kita tampilin nih fotonya Kochen dulu ya. Rambutnya segini nih. Leher udah, ini kan ada dagingnya nih ya, mendingan udah agak tempel nih. Kalau dulu kayak tiang listrik, Bro. Tiang listrik yang nggak keurus. Tuh. Kok ada nggak pas lu ngalamin rugi, lu drop, momen dimana lu kayaknya bener-bener mau putus asa, mau nyerah, boleh diceritain kok. Jadi ceritanya kapan, jam berapa, di mana, dan seperti apa? Kalau jam berapa gue udah lupa. Iya, maksudnya momennya aja. Iya, jadi waktu itu hari mikirnya apa? Itu pas habis berarti 300 juta habis. Langsung sekejap. Langsung margin call, hilang semua. Wah, ini kenapa bisa begini ya? Kok harusnya gue nggak melakukan ini nih? Aduh, ini ternyata trading ini
Wah, ini mah bukan bikin orang untung, bikin Mm-mm. orang menyesatkan. Saya Mm-mm. sempat mikir ke sana. Mm-mm. Ini harusnya duitnya bisa buat saya buat apa, buat apa. Ini Keluarga. kok ternyata habis begini aja. Iya. Jadi ngerasa dosa. Oke. Ngerasa berdosa kayaknya, wah ini udah kurang bagus lah. Nah. Sempat minum beberapa sejujur aja. Iya. Bukan, semua gue campur-campurin. Waduh. Ya. Jadi Oh. kayak makan coklat Oh. MM. Wah, Hajar. saking stresnya. Bukan stres lagi, tingkat saya udah tingkat udah paling parah deh. Oke. Ya. Ternyata masih hidup sampai sekarang. Nah, akhirnya tidak memutuskan itu apa? Nah, ada satu momen saya diajak salah satu teman saya itu ke daerah Kuningan. Mm-mm. Ngobrol-ngobrol di situ, ada satu orang yang diundang ternyata. Mm-mm. Ya, diundang dan akhirnya dia sempat jadi mentor saya itu kurang lebih 2 tahun 3 tahun. Mm. Ya. Yang diajarin tetap seperti sama sampai sekarang saya selalu ingat. How to trade is not how to win. Oke. Itu yang saya selalu ingat. Oke. Kamu waktu trading, how to trade atau how to win? Jujur, how to win. Karena kita trading kan fokusnya kan pengen besok beli McLaren. Ya. Faktanya bukan McLaren, bro. Ya. Motor Alfa aja nggak kebeli. Yang Ya, ada dijual ya? yang ada dijual. Oke. Nah, dari situ momennya saya belajar. Oke, berarti intinya teman-teman Kochen ini bukan motivasi ya, lebih ke accident berarti ya jatuhnya ya. Ya Accident gimana? ya kecelakaan lah Itu lu. Ya kan, dari kerugian akhirnya mau belajar kan gitu Belajar. ya. Itu momennya. Nah, lu ceritain momen di mana lu mulai pertama kali belajar trading dengan benar. Yang pertama kali saya diajarin Oke. adalah kita harus belajar yang namanya candlestick. Oke. Nah, waktu saya diajarin, maunya saya 1-2 hari langsung jadi. Itu lu belajar dari siapa? Dari Orang mana? itu. Oke. Ada tuh di Facebook saya tuh Oke. orangnya. Orang Indonesia berarti? Bukan, luar. Oh, orang Jepang. Orang Jepang. Oke, dia Nah, trader berarti. Dia pensiunan salah satu sekuritas di Oh, saham berarti? Ya. Bukan future berarti ya? Bukan. Oke. Dia ngajarin di situ semuanya. Tapi kok bisa ada di Indonesia? Kebetulan lagi mampir. Oh, oke. Ya, dia ada kantor waktu itu dia ada kantornya di Indonesia. Oke. Di Jakarta dia kantornya. Lu dikenalin sama dia? Dikenalin. Oke. Makanya 2 orang ini sampai sekarang saya nggak pernah lupain. Heeh. Walaupun teman dekat saya akhirnya nusuk juga. Yang ngenalin lu ke orang ini? Betul. Oke. Sampai sekarang ya. Sekarang. Cuma dia mulai nusuknya itu kalau nggak salah sekitar tahun 2018. Oke, berarti baru-baru lah ya. Baru-baru. Oke. Ini berarti cerita kita masih di 2001, 2022. 2023 lah ya. Oke, lu gimana? Apa yang lu pelajarin? Apa yang lu ini? Nah, ketika waktu pertama kali dia ngajarin saya soal candlestick, Mhm. saya tuh pengennya 1-2 hari langsung bisa. Oke. Diomelin, bro. Diomelin gua. Oke. Ya, belajar candlestick itu nggak mungkin 1-2 hari. Ya. Ada batas waktunya nggak? Minimal berapa hari atau maksimal berapa hari? Nggak ada. Oke. Tergantung saya menerima apa enggak. Hmm. Makanya waktu itu saya diomelin apa? Bisa nggak saya itu melepaskan semua masa lalu? Oke. Namanya orang rugi, Pak. Mhm. Suka nggak suka pasti nempel di otak sama hati. Iya, oke. Nah, itu kurang lebih hampir setengah tahun loh. Mhm. Pelajarin terus. Ya, sampai kalau habis candlestick ini maunya di buy, di sell atau tetap nggak ada posisi. Mhm. Latihan itu terus. Itu berjalan setengah tahunan, setahun, 2 tahun. Nah, alhamdulillah nangkep. Cakep. Intinya akhirnya nangkep. Oke. Jadi nggak ada namanya belajar candlestick 1-2 hari apalagi ikut kursus 7 hari 7 malam langsung Iya. bisa, itu nggak ada. Iya. Tergantung kita nangkepnya seperti apa. Iya. Nah, 2003 baru tertarik ada salah satu TV. Oke. Ya, salah satu TV saya tontonin terus. Ini mana filmnya? Kagak ada filmnya. Ternyata yang saya lihat CNBC, bro. Oke. Isinya ngomong-ngomongan semua. Dari situ saya mulai, nggak mungkin dia ngomong nih kagak ada isinya. Iya. Pasti ada maknanya. Oke. Nah, dari situ baru pelajarin yang namanya fundamental. Oke, berarti lu udah officially nggak kerja ini pada saat itu? Sekarang, Enggak, Pak. Belum. Masih, berarti masih. Tapi Ya. nyambi lah. Nyambi. Lu belajar trading nyambil kerja berarti. Ya. Kan? Oke. Ya. Oke, berarti lu pasti ada momen di mana gua cabut aja nih dari kerjaan. 2004. 2004. Akhirnya saya putuskan untuk totally stop semua pekerjaan saya. Karena? Ya. Pengen cari suasana baru. Oke.
Karena saya berada di IT itu kurang lebih berarti udah 8 tahunan. Iya. 8 tahun bro, kita aja kalau ini kan pasti ada rasa bosen, jenuh. Betul. Nah itu Oke. ada saya stop. Oke. Mulai Berarti full full. ke trading. Ya, Ya. 2005 akhirnya saya menerima tawaran dari salah satu pialang. Oke. Nah dari situ 2005 baru berkarya Berkarya di bidang ini. di bidang ini. Sampai hari ini guys. Sampai Luar- detik ini. Sampai detik ini. Gitu. Mantap. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Boleh Perjalanan diminum singkat. Oh boleh. Minum. Sambil. Minum. Tentang ini gimana gara-gara itu anjir. Nanya berat-berat. Ini kamu ngulang masa lalu. Iya nggak apa-apa. Itu 300 juta lu pikir hilang, gua kagak stres gila. Ya kan nggak apa-apa. Biar kita tahu ya. Kochen tuh backgroundnya apa, kemudian seperti apa keilmuannya. Jadi kalau boleh di-share nih Ko ya. Jadi apa kesimpulan yang paling penting yang lo dapet dari siapa tadi? Perlu nggak bisa sebut namanya ya, guru Jangan. pertama lo gitu ya, agar kita bisa sukses di dalam trading. Pertama, yang dia kasih tahu Ya. belajar. Oke. Yang kedua, tahu? Ya. Belajar. Oke. Yang ketiga, Belajar. berarti learning never end. Ya. Nah, berarti belajar. Ya. Sampai terakhir saya sempat ketemu sama dia itu sebelum Covid. Oke. Sempat dia ke Indonesia, saya dikabarin sama teman saya, akhirnya kita ketemuan di Kuningan City. Ya. Ketemuan, ya walaupun ketemuannya nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 3 jam lah. Ya. Nah, dia cuma bilang gini, ada translator-nya, bukan berarti gue bisa bahasa Jepang bro. Ya, ini ngomong pakai bahasa Inggris lah. Dia bangga. Oke. Dia bangga kenapa? Akhirnya apa yang dia pikirkan, apa yang dia harapkan dari gue bisa terjadi. Oke. Dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Dia ngomong, Oke. tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Karena kebanyakan orang yang belajar trading, endingnya apa? Dia stop. Dia akan bilang trading itu jelek, ini negatif semuanya. Orang yang bilang negatif, cuma satu masalah. Apa? Habis MC. Kalau profit nggak mungkin lu bilang jelek-jelek udah emang gitu kan. Betul, kalau profit itu diam-diam, kalau Ya. MC itu berisik. Biasa begitu mah. Kalau profit alhamdulillah. Kalau loss ya astagfirullah. Seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang investasi yang menguntungkan ya, kecuali investasi dari leher ke atas. Ya. Yang artinya apa? Belajar. Itu poinnya. Ya. Jadi mau kita berkarya dalam bidang apapun, tetap kuncinya harus belajar. Oh, ada dia minta saya traktir. Apa? Tahu gak diminta traktir apa? Sate. Sate teman-teman. Dari apa nih, kambing nggak ayam? Nah waktu itu hari saya pesannya sate ayam sama sate kambing. Iya. Habis bro. Habis. Terus Bukan, dia ya? minta dibeliin karena di sana kan sake kan. Iya. Nah yang repot tuh kalau dia pesan kopi. Oke. Dia kopinya itu harus panas itu berapa derajat. Iya. Sampai dia pegang itu kagak panas. Padahal kalau gue lihat bro, bro gue berani minum, gila itu udah nguap loh. Dia nggak mau lu. Nggak mau deh. Iya. Gitu. Akhirnya lo kasih sate. Sate. Sama bir seneng bintang. dia. Sama bir bintang. Seneng ya. Iya. Dan gue cari di tempat toko-toko yang biasa tuh, itu Iya. kagak ada yang jual bro. Iya. Wah repot gue bilangnya. Tapi nggak apa-apa. Itu ibaratnya lu udah kasih gue ilmu, kasih gue kehidupan sampai sekarang, apapun gue lakukan. Itu rasa menghargai saya. Kalau misalnya lo ditakdirkan ketemu lagi sama orang itu, apa yang akan lo Nggak usah jauh-jauh. Sekarang aja gue pengen ajak istri gue ke Jepang. Gue mau ketemu dia bro. Semoga ya kita ketemu, nanti kita lihat ya Kochen ketemu guru pertamanya. Ayolah. Gak apa-apa nanti podcast. Iya, kita podcast ya. Ya. Masih hidup kan? Masih kan? Di status di terakhir sih gue nggak ngeliat dia di makamin ya. Enggak, dia masih hidup bro. Masih ya? Masih. Berarti sekitar berapa umurnya? Aduh, udah 70-an ke atas 70 kali bro ya. Oke ya, teman-teman ya. Nanti kita lihat ya. Kalau misalnya ternyata kita ditakdirkan untuk ketemu ya, mudah-mudahan ya bisa nanti kita ke Jepang. Iya. Udah putih, terakhir sih saya ketemu sama dia sih putih semua. Oke. Udah tua lah. Iya, oke, siap. Perjalanan anak TK aja waktu gua ngantar-ngantar itu ada ilmunya juga. Nah, itu coba lu ceritain. Ya. Nggak apa-apa ya guys, loncat-loncat ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini kan apa adanya. Nah, apa adanya ya, natural. Yang kita harapkan dapat sesuatu nih ya. Oke, Ya. apa ceritanya? Nih, belajar, orang bilang belajar emosional Ya. di dunia trading. Saya belajar waktu antar jemput anak TK loh. Oh. Ya, jam 6 harus berangkat. Oh. Satu-satu sih jemput. Oke. Ya. Habis dijemput, anterin ke sekolah. Iya.
Dan saya harus stay di situ. Oke. Karena jam 10 itu teman anak-anak tuh pada pulang semua. Iya. Ternyata nggak semua pulang, bro. Ada yang les. Oke. Jadi saya anterin balik lagi. Iya. Biasanya nih ya, yang paling banyak nih, ketika jam 12, jam setengah 1 tuh anak pulang, begitu saya mau anterin ke rumahnya, hampir 80% nggak mau pulang. Terus gue temuin loh. Tahu kenapa? Kenapa? Om, aku nggak mau pulang. Terus mau kemana? Jalan-jalan aja yuk. Buset, nanti gue dicari papa mama lu. Papa mama nggak ada, nggak tahu kemana. Lah, Ngerti gak? ya berarti mereka dicuekin sama orang tuanya. Bicaranya. Ya. Aku pernah nemuin. Heeh. Om, hari Sabtu kita main-main yuk. Jadi ke anak-anak tuh ada salah satu apartemen di daerah Ancol lah. Saya antarin pulang. Nah, begitu anterin kan dia ada tanjakan dulu tuh ke lobby tuh. Gini ya. Udah anak-anak pulang, 2 orang pulang, ada sisa-sisa yang di belakang. Nah, saya biasanya kalau mau keluar kan pasti begini nih. Anak-anak siap-siap pegang semua pada pegang. Jadi kayak halilintar, bro. Roller coaster. Ada yang seperti itu. Ada juga anak yang bilang, Om, nanti kita jalan-jalan yuk kalau pas liburan. Aku bingung kalau di rumah mau ngapain, cuma ada pembantu doang. Tahu ya? Itu rasanya gimana tuh? Ada lagi yang parah. Di jalan Gunung Sahari. Kan lurus tuh. Lagi jalan lurus, udah kayak Shinchan, mata gue ditutup. Oh, tebak aku siapa? Pernah gue ngerasain, bro. Kunci cuma 1. Sabar ya. Nah, itu saya praktekin di dunia trading sampai sekarang. Makanya kalau teman-teman nanya, Kocan kok bisa lagi ada floatingan minus di jalan-jalan ke luar negeri, kok nggak ngeliat market? Kok bisa? Karena saya udah belajar dari sana. Berarti mentalnya udah kebentuk ya? Udah kebentuk. Berarti dalam trading itu nggak bisa lepas yang namanya mental. Harus sabar dan disiplin ya? Iya. Dan satu lagi yang paling penting apa? Kalau teman-teman udah melakukan analisa dan teman-teman masih ngeliatin posisi terus, teman-teman sebenarnya nggak percaya sama analisa sendiri. Simpelnya gitu loh. Karena kenapa? Kalau lu udah percaya sama analisa lu udah tahu arahnya seperti apa, ya mau turun mau naik juga bodo amat. Yes, betul. Nah, itu yang saya lakukan sampai. Mantep ya, dapat ya poinnya teman-temannya. Oke, last question kok ya. Mungkin kan penonton kita itu kebanyakan pemula ya kok ya. Karena kalau yang udah expert nggak mungkin lah ngapain ada di sini ya kan. Udah trading aja sendiri, bener nggak kok? Betul. Yang jelas teman-teman di sini itu kemungkinan besar pemula. Nah, apa yang membedakan mindset trader pemula dengan mindset trader yang udah profesional? Artinya yang udah profit konsisten. Oke. Mindsetnya kok. Kalau ada trader pemula yang saya temuin ya, kebanyakan mereka ini pengen seperti yang ada di media sosial. Quick rich. Set Sultan. Set the king. Set McLaren. pengemis. Ya memang faktanya seperti itu kan. Karena kenapa? Otaknya udah dicuci, bro. Ya. Yang namanya di media sosial tidak mungkin teman-teman influencer atau IB yang diumbar-umbar adalah loss. Pasti profit. Ya, tahu-tahu duit yang didepositkan mendadak jadi 1000 kali lipat. Itu bukan trading, Pak. Apa itu namanya? Judi. Sedangkan trading itu arti apa? Kata dasar trade arti apa? Dagang. Selama otaknya si pemula ini mindsetnya bukan bisnis, tapi langsung ke harta duniawi, saya jamin pasti hancur. Yang profesional gimana nih? Profesional nih, profesional udah jelas, pengalaman udah kebentuk, dia udah ngerasain yang namanya naik turun. Pemula belum ngerasain naik, akhirnya apa? Di bawah terus. Sama seperti saya dulu 2001, emang saya tergiur gara-gara apa sih? Emang ada marketing yang datang ke saya tawarin deposit 100 juta langsung besok bilang profit 1000%? Nggak ada. Mereka selalu bilang dari dulu 2001 ya, Pak, sehari pagi trading cuan sekian. Zaman dulu nggak ada tuh yang bilang sebulan profit sekian. Hari berarti ya? Iya, sehari profit 1000% tuh kagak ada. Cuman zaman sekarang. Itu bedanya. Oke, masih banyak yang akan kita bahas sama Coach Chen ya sebenarnya. Tapi teman-teman, kita break dulu ya untuk saat ini. Silahkan, kira-kira kalian mau bahas apa nih kita? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke?
Terakhir dari kita, see you and Happy weekend.